Hai guys, apa kabar kalian semua? Mince doain semoga kalian sehat terus ya. Pada kesempatan kali ini, Mince akan merangkum film komedi yang berjudul The Three Stooges 2012. Film ini berkisah tentang 3 pria yang hidupnya selalu membuat kerusuhan. Di mana ada mereka, pasti ada kekacauan. Oh Kraila, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di-subscribe ya guys, biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Film dibuka dengan memperlihatkan para bocil yang sedang bermain. Mereka semua tinggal di sebuah panti asuhan yang dirawat oleh para biarawati. Setelah itu, datang seorang suster bernama Mary, yang langsung ngecoprak menyuruh para bocil itu untuk segera mengerjakan PR. Awalnya, para bocil itu menolak karena masih ingin bermain. Tapi, suster Mary yang sangat galak membuat para bocil itu akhirnya menuruti perintahnya. Tak lama berselang, datang sebuah mobil yang ugal-ugalan. Mobil itu melemparkan sebuah buntelan, yang ketika dibuka, suster Mary langsung ngejungkel ke belakang. Ternyata buntelan itu berisi 3 bocil laki-laki. Si kepala batok bernama Mu, si keribo bernama Larry, dan si botak bernama Carly. Awalnya, para biarawati yang melihat bocil itu merasa sangat senang. Mereka menganggap para bocil itu sebagai anugerah dari Sang Maha Kuasa. Awalnya, para biarawati sampai berebut ingin merawat mereka. Tapi, setelah 10 tahun berlalu, para biarawati mengeluh karena sudah tak sanggup merawat mereka bertiga. Para bocil itu tumbuh menjadi bocah yang super duper bangor. Ketiganya mengikat suster Mary yang sedang sakit gigi. Bagaikan dokter gigi, mau meminta Curly membius suster Mary. Dan gobloinya, dengan cara dipalu, si suster pun akhirnya pingsan. Hari itu akan ada orang kaya yang hendak mengadopsi anak. Para suster yang sudah tak tahan sama kebangoran 3 bocil meminta agar semua anak yang lain disembunyikan, kecuali mereka bertiga. Hal itu agar si orang kaya tidak ada pilihan dan memilih salah satu dari 3 bangores itu. Namun suster kepala menentang hal itu. Tapi setelah ia melihat suster Mary yang sudah bubuntel ingin keluar dari panti gara-gara 3 bocil itu, suster kepala akhirnya setuju dengan ide yang tadi. Singkat cerita, pasangan tersebut sudah tiba. Mereka bernama Tuan dan Nyonya Hatcher. Pasangan tersebut senang melihat tingkah gumus 3 bocil itu. Sampai akhirnya, tiba-tiba datang seorang anak yang lain bernama Teddy. Kepala suster yang merasa nggak enak hati langsung menyuruh Teddy berbaris bersama 3 bocil bangores itu. Dan tanpa berpikir lama, pasangan itu langsung memilih Mo untuk diadopsi. Mo yang akan berpisah dengan Curly dan Larry meminta sebuah kenang-kenangan dari mereka. Saat di perjalanan menuju rumah, pasangan itu menetapkan hari ini sebagai ulang tahun Mo. Dan Mo bebas meminta apa saja yang ia inginkan. Mendengar hal itu, Mo langsung meminta mereka untuk membawa Curly dan Larry. Awalnya, pasangan itu menolak. Tapi melihat Mo yang merengek terus, mereka akhirnya memulangkan Mo dan malah membawa Teddy untuk diadopsi. 25 tahun berlalu. Meskipun sudah bangkrut, ketiga bocah itu masih saja berada di panti. Mereka diberi tugas untuk memperbaiki sebuah loceng yang rusak. Tapi entah mengapa, pekerjaan itu belum juga selesai. Suster Mary yang kesal menghampiri mereka di gudang. Dan saat dilihat, ternyata suara gaduh yang selama ini didengar hanyalah suara rekaman, seolah-olah mereka sedang memperbaiki sesuatu. Suster Mary yang murka langsung menyuruh mereka untuk segera memperbaiki belnya. Setelah itu, panti asuhan mereka didatangi oleh pendeta Replis. Pendeta itu menemui kepala panti untuk memberitahu bahwa panti tersebut akan disita. Kemudian, kepala panti langsung menyuruh Suster Mary memberitahu hal itu pada Mo, Larry, dan Curly. Karena hanya mereka bertigalah yang paling bangkot di antara yang lain. Di sisi lain, mereka terlihat sedang serius memperbaiki lonceng. Tapi sialnya, kerusuhan terus terjadi. Yang dimana, lagi-lagi Suster Mary lah yang menjadi korban. Yeah, well, you're too late. What's the matter with you? You're trying to hurt someone? Circumstance. I'll circumstance you. Melihat si suster pingsan, mereka berusaha turun untuk membantu.
Tapi karena tangga itu sudah terkena gergaji mesin, akhirnya mereka pun mubus menimpa Suster Mary. See me. Come on, let's go see what Mother Superior wants. Tidak hanya Suster Mary, si pendeta pun ikut menjadi korban kerusuhan mereka. Pendeta yang menubruk para suster membuat Mo, Larry, dan Curly mengira bahwa si pendeta adalah pria cabul. I like that, pretty boy. Kepala panti yang melihat hal itu langsung melerai. Kemudian, ia menjelaskan bahwa panti ini akan disita karena mempunyai hutang sebesar $830.000. Dan jika mereka tidak ingin panti itu disita, cara satu-satunya hanyalah bayar hutang. Si pendeta hanya memberi mereka waktu 1 bulan untuk melunasi semua hutang itu. Mo, Curly, dan Larry yang merasa paling bangkrut berniat pergi ke kota untuk mencari uang. Sebelum pergi, suster kepala memberi mereka uang saku untuk bekal mereka di kota. Saat mereka hendak OTW, kelakuan konyol kembali terjadi. Kemudian, scene berpindah pada sepasang kekasih bernama Meg dan Lydia. Si Lydia yang ternyata sudah punya suami merencanakan pembunuhan terhadap suaminya. Tapi, si Meg selaku selingkuhan si Lydia tidak berani melakukan hal itu. Tak lama berselang, mereka mendengar suara gaduh. Yang ternyata itu Mo, Curly, dan Larry yang sedang menjajakan diri mencari pekerjaan. Setelah itu, Lydia datang menawari mereka pekerjaan untuk membunuh suaminya dengan bayaran yang mereka inginkan. Dan tak lama berselang, Meg datang dengan mengaku sebagai suami Lydia. Mereka yang sangat polos percaya saja apa yang si Meg katakan dan langsung menyetujui kesepakatan itu. Dan akhirnya, si Meg menjadi korban kerusuhan 3 bangoros itu hingga menderita. Guy from that thing all the kids are talking about. Seketika itu juga, Lydia langsung memarahi mereka, karena bukan begitu cara yang ia inginkan. Tapi Mo berdalih bahwa mereka sudah berusaha membunuh suaminya di hadapan Lydia langsung. Lydia yang sangat jengkel langsung pergi meninggalkan Meg dan 3 bangoros itu. Tapi tanpa diduga, Mo, Larry, dan Curly nangkel di mobil Lydia, karena mereka pikir Lydia belum membayar pekerjaannya. Setelah itu, Lydia mendapat kabar bahwa Meg belum rungkat dan hanya koma di rumah sakit. Kemudian, Lydia berkata pada mereka bahwa suaminya masih hidup. Now get out of here. Dan tanpa pikir panjang, mereka langsung mendatangi rumah sakit tempat Meg dirawat. Sesampainya di rumah sakit, sialnya jam besuk sudah berakhir, sehingga mereka tak diizinkan masuk oleh resepsionis. Mereka yang tak kehabisan ide menyamar sebagai dokter dan perawat, tapi si Gempal mengetahui penyamaran mereka. Mereka yang ketahuan berlari dan bersembunyi di sebuah ruangan, yang ternyata itu ruangan bayi. Staf yang menganggap mereka perawat beneran langsung menyuruh mereka untuk menggantikan popok bayi yang berada di sana. Mereka yang dasarnya biang rusuh membuat kegaduhan bersama bayi-bayi itu. That's it. Slide him over. Saat staf itu kembali datang, mereka akhirnya kabur untuk kembali mencari Meg. Dan setelahnya, mereka akhirnya berhasil menemukan Meg yang sedang terbaring. Mo lalu menggunakan pasien yang tak berdaya sebagai ganjil pintu agar tidak ada orang yang masuk, karena mereka akan mengeksekusi si Meg. Meg yang tahu kedatangan mereka langsung menyembunyikan dirinya. Tapi Mo yang sedikit pintar tidak bisa dibohongi, dan gobloynya ia malah memasukkan sebuah petasan ke dalam si Meg. Meg yang udah nggak tahan memohon untuk tidak mengganggunya lagi. Setelah itu, datang 2 polisi dan resepsionis yang memergoki mereka. Dan akhirnya, uudagan pun terjadi. Mo yang panik langsung meminta alat kejut jantung. Dan ejiannya, si Curly malah memberikan setrikaan yang akhirnya membuat si polisi sangat terkejut. Setelah itu, mereka kembali kabur. Saat sampai di atap, mereka yang tidak menemukan jalan turun, mereka terjun menggunakan selang pemadam kebakaran. Tapi suenya, selang itu dia terikat dengan kencang. Alhasil, mereka terjatuh dan menubruk seseorang. Dan ternyata, orang itu adalah Teddy.
Teddy yang melihat mereka langsung menyadari bahwa ketiga pria itu adalah temannya semasa di panti asuhan. Karena Teddy diadopsi oleh orang kaya, kehidupannya menjadi sangat baik. Meskipun kini ibu angkatnya telah meninggal. Teddy yang melihat mereka luntang-lantung gak jelas mengajak mereka tinggal di rumahnya untuk sementara. Tapi dengan gengsi si Mo malah menolak. Dan sebelum berpisah, Teddy memotret mereka sebagai kenang-kenangan. Kemudian mereka yang udah bingung cari duit teringat akan uang saku yang kepala panti berikan. Dan dengan uang itulah Mo, Larry, dan Curly memutuskan untuk berkebun. Di sisi lain, Teddy yang ternyata suami asli Lydia menunjukkan foto bestinya. Dan Lydia pun menjadi sangat terkejut mengetahui 3 rusuh itu adalah besti suaminya yang akan ia bunuh. Sementara itu, Mo, Larry, dan Curly mulai berkebun. Tapi gobloknya, mereka malah menanam ikan salmon. Dan lahan yang mereka gunakan untuk berkebun adalah lapangan golf. Pemilik lapangan itu marah dan akhirnya mereka kembali dikejar oleh polisi. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dengan masuk ke sebuah ruangan kosong. Di sini, Larry dan Curly menyalahkan Mo karena menolak tawaran Teddy untuk tinggal di rumahnya. Kini mereka kebingungan karena tidak punya tempat tinggal dan duit pun sudah habis. Saling gaplok pun akhirnya terjadi. Larry dan Curly yang sudah muak dengan Mo pergi meninggalkannya di sana. Dan tiba-tiba terdengar suara riuh tepuk tangan. Yang ternyata sedari tadi mereka semua menyaksikan adu gaplok yang Mo lakukan. Produser yang menganggap Mo sangat lucu mengajaknya syuting reality show komedi. Singkat cerita, Teddy yang melihat Mo di TV cukup terkejut karena kini Mo sudah menjadi artis. Sementara itu, Larry dan Curly yang sudah pusing mencari keberadaan Mo pulang ke panti, berharap si Mo berada di sana. Saat tiba di panti, kondisi panti sudah sangat sepi, dan hanya ada Suster Ricarda yang sedang menonton siaran reality show. Suster Ricarda berkata jika hampir setiap hari Mo selalu muncul di TV. Suster juga bilang bahwa semua anak panti sudah dipindahkan ke yayasan yang lain. Larry dan Curly akhirnya kembali ke kota. Ia meminta ayah Teddy untuk melunasi semua hutang panti. Tapi Tuan Harter menolak dan malah meninggalkan mereka. Di sana juga mereka melihat foto Meg, Teddy, dan Lydia. Resepsionis berkata bahwa Lydia adalah istri Teddy. Dan dari sinilah mereka akhirnya menyadari bahwa Meg dan Lydia telah berselingkuh. Dan Teddy dalam bahaya. Di sisi lain, para pemeran reality show mengeluh karena Mo berakting sangat brutal. Tak lama, Curly dan Larry datang. Ia datang untuk mengajak Mo pergi menyelamatkan Teddy yang dalam bahaya. Mereka pun akhirnya datang ke rumah Teddy yang sedang mengadakan pesta. Tapi mereka tidak diizinkan masuk karena tidak diundang. Di saat yang bersamaan, Mo mendengar ART di sana sedang mencari tukang balon. Dan akhirnya mereka pun menyamar menjadi kang balon untuk masuk ke sana. Di dalam mereka kembali membuat kerusuhan. About puns. Meg dan Lydia yang udah sangat jengkel kembali mengejar mereka. Sampai akhirnya mereka tiba di kamar Teddy dan langsung memberitahu bahwa Meg dan Lydia telah selingkuh dan ingin membunuhnya. Saat Meg menodongkan pistol ke arah mereka, tiba-tiba muncul ayah Teddy yang juga menodongkan pistol ke arah Meg. Dan ternyata si Lydia adalah selingkuhan ayah Teddy. Si ayah ingin membunuh Teddy karena mendiang ibu Teddy mewariskan semua kekayaan mereka untuk Teddy. Sedangkan si Meg hanya dimanfaatkan oleh Lydia dan si ayah. Tapi saat sedang di perjalanan, tikus peliharaan Curly lepas dan nemplok di anunya si Lydia. Hal itu membuat seisi mobil ngejok dan akhirnya mengubur ke danau. Dan ternyata polisi sudah ada di lokasi dan langsung meringkus Lydia dan komplotannya. Singkat cerita, mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke panti. Setelah mereka tiba di sana, panti itu ternyata sudah ditutup. Mo, Curly, dan Larry merasa sedih karena gagal melunasi hutang panti. Tapi tiba-tiba mereka mendengar banyak suara bocil yang ketika dilihat, ternyata itu anak-anak panti asuhan yang sedang berpesta. Dan ternyata itu adalah panti asuhan baru mereka yang kondisinya sangat mewah.
Anak-anak panti menyambut kedatangan Mo, Curly, dan Larry. Tapi mereka tetap sedih karena telah gagal menyelamatkan panti yang lama. Kemudian kepala panti menjelaskan bahwa ini semua berkat kerja keras mereka. Karena ternyata produser film ingin mengontrak mereka bertiga untuk syuting reality show komedi. Dan film pun diakhiri dengan kembalinya penderitaan Suster Mary karena ulah mereka bertiga.